dari NIM 200302079 kelas C semester 1 jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Guna saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi wacana dan filsafat publik. Sosiologi wacana dan filsafat publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiolog menguji teori-teori ini terhadap kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal akan dapat diterapkan. Teori sosiologi atau paradigma adalah cara untuk memahami pengaruh kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Istilah ilmu dalam tanda kutip untuk garis bawah ilmu tidak bebas nilai, yaitu diinformasikan oleh bias teoritis dan metodologis dari peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti. Yang pertama, apa itu ideologi? Berger mengemukakan ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori sosiologis. Ideologi dicirikan selektivitas sebagai pelaku sosial yang pengalamannya berbeda karena misalnya hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan, tingkat pendapat, tempat tinggal dan pekerjaan, cenderung melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkannya secara berbeda. Karena itu kita cenderung mengabaikan bagaimana fenomena yang sama dipahami secara berbeda oleh orang lain yang interpretasinya didasarkan pada nilai dan perspektif yang berbeda. Kita tidak bisa melihat dan memahami dunia dari perspektif lainnya. Meskipun kita semua memiliki ideologi dan cara dalam memandang dunia, dalam setiap masyarakat atau negara bangsa, pandangan tertentu dianggap lebih penting dan dominan daripada yang lain. Sosiologi telah dipengaruhi oleh perubahan struktural, ideologi dan sejarah besar, seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, postindustrialisme, feminisme, gerakan Gavrat, gerakan mahasiswa, gerakan hak sipil, dan pasca kolonialisme. Proses dan perubahan ini sangat mempengaruhi. Yang pertama, bagaimana sosiolog mengkonseptualisasikan berteori dan menganalisis dunia. Yang kedua, bagaimana aktor sosial berinteraksi dengan dunia. Yang ketiga, bagaimana individu dan kelompok memandang diri mereka sendiri dunia. Secara umum, sosiologi berkaitan dengan proses sosial dan struktur khususnya. Yang pertama, bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam konteks institusi sosial, misalnya keluarga, dan organisasi, misalnya pemerintah. Yang kedua, bagaimana individu dipengaruhi oleh struktur sosial dan mengubah struktur masyarakat. Sosiologi terdiri dari subjek luas dan beragam, dan generalisasi sederhana tentangnya secara keseluruhan patut dipertanyakan. Sosiologi adalah bidang yang kontroversial dan sosiologi telah mempelajari dan memeriksa hubungan kontroversial dan masalah yang kompleks. Beberapa sosiolog telah mengadopsi lensa ilmiah untuk menjelaskan kekuatan fundamental yang telah membentuk masyarakat di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang berikut, transnasionalisme. Konstruksi dan reproduksi identitas nasional dan etnis dipengaruhi oleh konsekuensi globalisasi. Meningkatnya migrasi global telah menambah keragaman budaya, ketidaksetaraan ekonomi, dan kekuasaan perbedaan secara nasional dan lokal menghasilkan pembentukan identitas transnasional. Globalisasi ekonomi juga memiliki efek negatif yang luar biasa pada dunia ketiga dan di negara-negara berkembang yang telah menghasilkan perlakuan yang berbeda dari individu dan kelompok dalam masyarakat dan dalam sistem politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Transnasionalisme adalah wacana menganalisis pergerakan manusia, ide, barang, modal, dan jasa lintas negara bangsa dalam konteks globalisasi. Mirk Farai
2008 mendefinisikan transnasionalisme sebagai proses yang terdiri dari hubungan sosial multi-threaded yang menghubungkan kelompok-kelompok di dalam dan di antara negara bangsa melalui bidang sosial yang melintasi batas-batas geografis, budaya, dan politik, dan disasarkan pada banyak hubungan ekonomi, sosial, organisasi, agama, dan politik. Karena anti-racisme berfokus pada ras, feminisme menekankan analisis berbasis gender yang memungkinkan pendekatan holistik terhadap isu sosial yang dengan memperhitungkan persimpangan dan manifestasi kontradiktif faktor-faktor seperti gender, ras, dan etnis. Analisis gender memberikan kemungkinan membuka ruang untuk mengevaluasi secara kritis efek dari pengucilan pengalaman perempuan, pengetahuan, dan bentuk marginalitas lainnya. Secara umum, perspektif berbasis gender membantu untuk yang pertama, fokus pada kegiatan marginal seperti pekerjaan perempuan tidak dibayar. Yang kedua, mempertanyakan validitas pengetahuan patriarki atau mempertanyakan pandangan dominan. Dan yang ketiga, merumuskan pertanyaan penelitian baru yang menjelaskan berbagai pengalaman perempuan. Yang keempat, perempuan atau Abu Laban dan Gabriel Dodua. Dalam materi ini menekankan perspektif sosiologis kritis dengan fokus pada persimpangan peristiwa dan hubungan lokal, regional, dan global. Pengetahuan dan teori sosiologi kita memberi aktor sosial makro dan perspektif mikro yang diambil dari berbagai disiplin ilmu. Sosiologi kritis dan interseksional memungkinkan para aktor sosial untuk memiliki pemahaman yang holistik dan komprehensif tentang bagaimana struktur dan hubungan ekonomi, sosial, sejarah, dan budaya mempengaruhi mereka dan orang lain sebagai anggota dari kategori sosial yang berbeda, baik yang serupa maupun berbeda, karena perpotongan antar faktor-faktor ras, kelas sosial, jenis kelamin, seksualitas, ideologi politik, etnis, kemampuan, dan usia. Yang pertama, heteroseksisme mengacu pada perangkat keyakinan dan praktik yang digunakan untuk mengklasifikasikan individu dan kelompok berdasarkan orientasi seksual yang mereka rasakan. Yang kedua, rasisme mengacu pada kepercayaan, gagasan, dan praktik perilaku yang menganggap individu dan kelompok memiliki karakteristik yang berbeda dan satu kelompok ras lebih maju dan lebih unggul dari kelompok lain, dan sebagai akibatnya berhak atas lebih banyak kekuasaan dan sumber daya. Rasisme telah menjadi dasar intervensi kolonial dan imperialis di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, seksisme mengacu pada sekumpulan konsep kompleks, praktik sosial, gambaran, dan keyakinan yang menganggap laki lebih superior daripada perempuan. Ini mengasumsikan laki-laki diberkahi dengan karakteristik khas yang memberikan mereka akses lebih ke posisi kekuasaan dan sumber daya ekonomi dan politik. Berikut kemampuan, suatu bentuk penindasan penting yang merugikan orang-orang dengan kemampuan belajar emosional dan fisik, memberikan keuntungan dan hak istimewa yang tidak diperoleh kepada mereka yang dianggap sebagai tubuh yang memiliki kemampuan baik. Berikut, linguisme mengacu pada ideologi struktur melegitimasi dan memproduksi pembagian kekuasaan yang tidak setara dan distribusi sumber daya antar kelompok atas dasar bahasa. Penindasan bahasa sering bersinggungan dan bentuk lain ketidaksetaraan dan diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ras, etnis, jenis kelamin, usia, dan kelas. Yang berikut, ageisme mengacu pada sikap perilaku dan struktur kelembagaan yang menentukan seseorang atau kelompok karena usia atau penugasan peran dalam masyarakat berdasarkan usia. Yang berikut, klasisme atau perlakuan
setara dan berbeda dari kelompok individu karena latar belakang kelas dan posisi ekonomi mereka dalam masyarakat, dan penguatan dari ketidaksetaraan dan perbedaan tersebut melalui misalnya nilai budaya yang dominan di media dan praktik yang lazim di institusi sosial seperti sekolah, kelas, mengacu pada lokasi seseorang dalam masyarakat berdasarkan faktor-faktor seperti pendapat, uang, pendidikan, pekerjaan, kekuasaan, dan akses sumber daya. Di Amerika Utara, banyak siswa kelas pekerja dialihkan ke mata pelajaran teknis yang membatasi tingkat keberhasilan mereka di universitas karena mereka tidak siap untuk pendidikan universitas. Aneh dan heteronormativitas. Masalah sosiologis klasik telah diam tentang masalah seksualitas dan khususnya homoseksualitas. Teori queer mempertanyakan kekuatan heteroseksualitas dan mengkonstruksi heteromativitas. Heteromativitas adalah asumsi bahwa heteroseksual adalah atau harus menjadi cara interaksi yang normal dan legal. Teori queer menegaskan bahwa tidak ada identitas tunggal seperti homoseksualitas. Mereka menyarankan bahwa semua identitas itu majemuk dan gabungan identitas tetapi tidak stabil dan didasarkan dengan pengertian dan karakteristik yang eksklusif. Artinya adalah gabungan dari beberapa komponen identitas yang saling terkait atau terisolasi.